Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kampus STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka walaupun daring, pembelajaran daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita semua tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik para mahasiswa, pada kesempatan ini saya ditugasi untuk menyampaikan dan belajar bersama-sama mata kuliah ilmu kalam. Sebagai kuliah pengantar hari ini, maka akan saya sampaikan beberapa hal mengenai dasar-dasar atau pengenalan umum terhadap mata kuliah ilmu kalam ini. Baik para mahasiswa, apa sih ilmu kalam itu? Ilmu kalam itu kalau kita baca dari beberapa sumber buku yang membahas tentang ilmu kalam, maka saya dapat menyimpulkan secara garis besar bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai sifat-sifat Allah, yaitu sifat-sifat Allah, kemudian tentang malaikat, tentang kitab Allah, wahyu begitu ya, para nabi, hari akhirat atau kiamat, alam barzah, surga neraka, dan bisa juga qada dan qadar. Nah, itu adalah kajian ilmu kalam. Jadi meliputi tentang tauhid, tentang akidah, tentang sesuatu yang berkaitan dengan iman kita kepada rukun iman yang 6. Nah, ilmu kalam juga ini kalau di pesantren biasanya disebut dengan ilmu tauhid, karena yang dibahasnya memang bertujuan untuk mengesahkan Allah, memurnikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi, kitab, rasul, malaikat, dan surga neraka begitu. Nah, ilmu kalam juga ada juga yang menyebut ilmu usuluddin. Kenapa disebut ilmu usuluddin? Karena ilmu kalam ini membahas tentang pokok-pokok ajaran agama, yaitu dasar-dasar agama Islam yang berkaitan dengan keimanan kita kepada yang rukun iman yang 6 itu. Kemudian ada juga yang menyebut ilmu kalam itu, kalau bahasa ilmiahnya mungkin disebut dengan ilmu teologi. Teo itu berarti Tuhan, logi itu, logos itu berarti ilmu. Itu ilmu yang membahas tentang Tuhan, tentang ketuhanan. Bagaimana sejarah keyakinan manusia terhadap Tuhan itu seperti apa. Kemudian Tuhan itu ada yang disebut dengan konsep-konsep ketuhanan, konsep tauhid yang dianut oleh umat Islam. Kemudian ada yang disebut dengan trinitas, dan mungkin ada konsep ketuhanan, keyakinan manusia terhadap Tuhan itu yang disebut dengan politeisme, yaitu poli itu banyak, tei itu Tuhan, isme itu paham, jadi paham banyak Tuhan. Nah, dalam ilmu kalam ini sesungguhnya ini sebuah ilmu yang dipergunakan oleh para mutakalimun atau ahli-ahli kalam untuk memperkuat akidah Islam kita, keimanan kita kepada Allah, malaikat, rasul, dan lain-lain dengan menggunakan dalil-dalil logika atau pikiran. Jadi alangkah baiknya
yang belajar ilmu kalam ini adalah orang yang sudah memiliki dasar-dasar tauhid yang kuat, dasar-dasar akidah Islam yang kuat, serta dalil-dalil nakliyahnya, dalil Quran dan hadisnya. Kemudian barulah belajar ilmu kalam untuk memperkuat keyakinan itu yang dilandasi dengan dalil-dalil akliyah atau dalil-dalil rasionalnya. Nah, pembahasan mengenai ilmu kalam, sebagai contoh nanti dalam perjalanan kuliah ini kita akan menemukan berbagai macam sekte atau aliran-aliran pemikiran kalam. Di antaranya ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, kemudian ada Mu'tazilah, ada juga Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lainnya. Sampai kepada kita pembahasan nanti mengenai Ahlus Sunnah, pemikiran kalam Ahlus Sunnah itu seperti apa, Asy'ariyah itu seperti apa. Kita akan bahas semuanya ke depannya. Nah, nanti dalam perkembangannya ini para mutakalimun atau ahli-ahli kalam yang mereka melakukan sebuah ijtihad pemikiran untuk mempertahankan akidah Islamnya itu secara rasional. Jadi dilengkapi dengan dalil-dalil akliyah, dalil-dalil rasional. Nah, sebagai contoh pembahasan nanti akan dibahas mengenai bagaimana sifat-sifat Tuhan, kemudian dibahas mengenai perbuatan manusia dengan perbuatan Tuhan, kemudian juga nanti dibahas mengenai bagaimana sifat malaikat itu, dilengkapi dengan dalil-dalil rasionalnya. Sebagai contoh permasalahan seperti ini, misalkan malaikat itu kan ada tugas-tugasnya. Nah, selanjutnya sebagai contoh, kita sejak SD sudah diberikan hafalan, yaitu menghafalkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Nah, kalau dalam pembahasan ilmu kalam ini mengenai malaikat, mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan ini tidak menutup kemungkinan ketika nanti para mahasiswa sudah menjadi pendidik, menjadi guru, mengajar di sekolah-sekolah, mungkin ada 1 atau 2 orang siswa yang kritis cara berpikirnya. Misalkan tugas malaikat yang meniup sangkakala itu malaikat Israfil. Tugasnya kan kita kenal sejak kecil itu adalah meniup sangkakala atau trompet gitu. Sehingga kalau ditiup maka hancurlah alam semesta ini. Nah, dalam pembahasan ilmu kalam, kemudian ada pikiran yang rasionalnya itu mengatakan, membuat sebuah pertanyaan begini. Kan ini kiamat belum terjadi nih. Kemudian apa tugas malaikat Israfil hari ini? Sedang apa malaikat itu? Nah, ini maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini diperdebatkan, dijawab oleh para mutakalimun atau ahli-ahli kalam, para pemikir-pemikir ilmu kalam. Nah, sehingga nanti timbul perbedaan pendapat. Kemudian dan sangat dimungkinkan sekali pendapat-pendapatnya itu bisa berkembang gitu. Nah, pernah juga saya baca ada sebuah kisah begitu ya, ketika malaikat Ijroil mau mencabut nyawa Nabi Ibrahim, maka di sana itu terjadi dialog. Ketika Ijroil datang dan mau menjalankan tugasnya, maka ini karena Nabi Ibrahim ini cerdas, kemudian dia nanya, mau apa kamu kesini? Kurang lebih begitu. Saya mau melaksanakan tugas dari Allah. Nah, kemudian kata Ibrahim, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Bertanya seperti itu Ibrahim kepada malaikat. Nah, malaikat menjawab, malaikat Israel, saya tahu kamu adalah kekasih Allah. Kalau begitu, kata Ibrahim, masa seorang kekasih rela mencabut nyawa kekasihnya? Nah, karena ini malaikat
itu tidak punya jawabannya, mungkin dia lapor kepada Allah, ya Allah, ini ada pertanyaan dari kekasihmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaan seperti, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Nah, kemudian karena mungkin Allah itu maha cerdas, maha dari segala yang maha, maka Allah memberikan jawaban kepada malaikat, wahai Israil, sampaikan kepada kekasihku, apakah tidak senang seorang kekasih ingin bertemu dengan kekasihnya. Nah, ini kemudian tidak lama dari itu kembalilah Israil kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian menyampaikan jawaban dari Allah. Kata Israil, wahai kekasih Allah, apakah tidak mau seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya? Nah, dari jawaban inilah terjadi istilahnya itu seperti adu argumen gitu ya, adu logika, adu rasio. Nah, begitulah ilmu kalam itu seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim juga dulu, dia kalau kita kenal sejarahnya, itu seorang nabi yang mencari Tuhan. Maka kalau dalam zaman sekarang jadi judul sinetron itu para pencari Tuhan. Ketika Ibrahim melihat pohon yang besar, dia sangka itu adalah Tuhan. Kemudian diganti, ternyata pohon itu ada angin, kemudian tumbang. Maka tidak mungkin seorang Tuhan itu dia akan tumbang gitu. Kemudian ketika malam hari dia lihat keluar ke langit, ada bintang, ada bulan, mungkin ini dari Tuhan yang memberikan cahaya di malam hari. Tapi setelah siang pagi ternyata rembulan diganti dengan matahari. Nah, ini masa Tuhan ada masanya gitu, ada siang, kadang adanya pada waktu malam, siang tidak ada, atau kebalikannya siang ada, malam tidak ada begitu. Nah, terus perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, siapa yang berhak disembah itu. Maka sampailah pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu, yang tauhid. Nah, para mahasiswa, itulah contoh-contoh perdebatan kalam. Mungkin nanti kita akan banyak bahas contoh-contoh yang lain. Atau mungkin juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan ketika dalam pembahasan mengenai iman dan kafir. Ya, mengenai iman dan kafir, kemudian pelaku dosa besar. Nanti dibahas dalam ilmu kalam itu, apakah pezina, pelaku dosa-dosa besar itu masih dikategorikan iman ataukah dia kafir? Atau nanti bagaimana kalau ada pembahasan selanjutnya mengenai pelaku dosa besar itu, apakah dia akan masuk surga atau neraka gitu. Kemudian ada juga bagaimana dengan orang gila, orang yang terganggu akal sehatnya, tapi sebelumnya dia sehat kemudian sakit. Nah, apakah dia itu masuk surga atau neraka, atau di antara surga dan neraka? Maka nanti ada dalam pemikiran kalam yang disebut dengan manjilah bain al manjilatain. Kita akan bahas berikutnya oleh kelompok-kelompok yang membahas tentang pemikiran-pemikiran kalam ya, mulai dari Khawarij, Syiah, Murji'ah dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebagai contoh dalam perkuliahan awal ini itu saya kira cukup demikian. Intinya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, membahas tentang surga neraka, kemudian qada dan qadar, membahas alam barzah dan lain, kiamat dan lain sebagainya. Keimanan, pokok-pokok ajaran agama Islam itu tentang keimanan. Di samping dengan logika nakliyah, juga diperkuat dengan logika akliyah. Jadi belajar ilmu kalam ini sesungguhnya adalah untuk belajar bagaimana cara mendiskusikan persoalan-persoalan keagamaan, persoalan-persoalan keimanan kita, dengan dibarengi dengan alasan-alasan atau hujah-hujah rasional, sehingga orang yang tidak percaya dengan dalil-dalil Quran dan hadis itu bisa tertarik dan bisa masuk ke dalam ajaran agama Islam. Itu tujuannya. Jadi mudah-mudahan dalam belajar ilmu kalam ini
kita semua mendapatkan sebuah pencerahan dan bukan kebingungan, bukan malah menyesatkan atau kita membuat kita murtad dari ajaran agama Islam, tetapi memperkuat ajaran agama Islam kita, keimanan kita, akidah kita supaya lebih kuat dan dibarengi dengan dalil-dalil rasional. Demikian kuliah perdana, mata kuliah ilmu kalam ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan untuk pertemuan berikutnya silakan kepada para mahasiswa, kita akan bahas mengenai aliran kalam atau sekte dalam pemikiran kalam itu mengenai aliran Khawarij. Nah, bagaimana Khawarij itu muncul pemikiran Khawarij, apa saja pemikiran-pemikirannya atau doktrin-doktrinnya, kemudian siapa saja tokohnya, kemudian apa dalil akliyah dan dalil nakliyah yang dijadikan hujah oleh para aliran Khawarij ini untuk memperkuat doktrin-doktrinnya. Silakan dibuat makalahnya dan dipresentasikan Kamis depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.